Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam tim dosen MPPI dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Steven akan memulai untuk presentasi proposal riset kami, yaitu analisis dampak jenis microtransaction terhadap intensitas pengeluaran pengguna pada aplikasi permainan online. Nah, berikut adalah anggota kelompok kami. Kami berasal dari kelompok A5 pada kelas A. Nah, berikut adalah daftar isinya. Kita mulai dari pendahuluan. Nah, untuk latar belakang dari riset kami, itu dimulai dari kemajuan teknologi di bidang informatika. Nah, kemajuan ini tentu akan membawakan kemajuan di bidang lainnya. Nah, salah satunya adalah hiburan, secara spesifik adalah di bidang permainan. Nah, secara spesifik kami akan membahas tentang permainan video yang didefinisikan sebagai permainan yang bisa ditampilkan pada layar komputer, smartphone, dan lainnya, atau juga online lewat internet. Nah, didefinisikan oleh Merriam-Webster diakses pada tahun 2022 bahwa permainan ini disebut sebagai permainan video game atau game saja. Nah, dari kemajuan ini tentu beberapa perusahaan akan mengembangkan permainan dengan tujuan mencari keuntungan dari permainan itu sendiri. Nah, pasar dari game ini sangat besar. Dilaporkan pada tahun 2020 oleh Strickland sudah mencapai 117 miliar dolar AS. Nah, akan tetapi tidak hanya dari penjualan game saja, namun dari penjualan barang untuk sebagai tambahan di game itu sendiri yang dinamakan microtransactions. Dari angka pendapatan pasar game yang telah dilaporkan tadi, dilaporkan bahwa 70% berasal dari microtransactions itu sendiri. Nah, namun sistem microtransactions ini sangat beragam. Tidak hanya dari jenis barangnya saja, namun untuk metode penjualannya juga ada beberapa jenis. Nah, salah satunya adalah sistem loot box, di mana barang yang dibeli itu tidak langsung didapatkan secara eksak, namun secara acak diambil menurut Nili pada tahun 2021. Nah, oleh karena itu penelitian akan juga dilakukan dari dampak jenis-jenis microtransactions ini terhadap pengeluaran untuk pemain sendiri. Nah, penelitian terdahulu juga sudah pernah dilakukan, contohnya oleh Gibson et al. Pada tahun 2021 atau Rannery et al. Pada tahun 2022. Namun, sifat penelitian ini terlalu spesifik ke hubungan adiksi perjudian dengan sistem loot box yang sendirinya baru hanya salah satu jenis saja dari metode penjualan di microtransactions. Nah, dari research gaps ini, maka kami akan melakukan penelitian pada hubungan pengeluaran dengan sistem microtransactions selain dari loot box juga. Nah, diharapkan dari hasil penelitian akan juga bermanfaat ke pengembangan game juga. Nah, berikut adalah rumusan masalah kami, yaitu pertama, bagaimana dampak dari jenis-jenis setiap microtransactions untuk mempengaruhi pengeluaran pengguna. Lalu kedua adalah apa yang menjadi titik jual utama dari setiap jenis microtransactions yang sudah didefinisikan. Lalu apa saja yang menjadi motivasi untuk pemain dalam mengeluarkan uang untuk membeli microtransactions pada game yang dimainkannya. Nah, lalu berikut adalah manfaat penelitian, yaitu pertama untuk tim peneliti, yaitu pertama tentu mendapatkan wawasan lebih lanjut terkait jenis-jenis microtransactions yang ada. Lalu yang kedua adalah mendapatkan informasi antara hubungan jumlah pengeluaran terhadap jenis microtransactions dan juga alasannya mengapa. Lalu kedua adalah bagi tim pengembangan game, yaitu pertama juga sama terkait wawasan terkait jenis microtransactions. Yang kedua adalah mendapatkan motivasi untuk mengembangkan sistem microtransactions di game yang lebih baik dan tepat guna. Lalu yang ketiga adalah mengetahui ketepatan jenis microtransactions pada game yang sedang dikembangkan agar bisa diminati oleh pemain game itu sendiri. Nah, berikut adalah batasan penelitian kami, yaitu pertama, sampel penelitian hanya untuk pemain yang pernah melakukan pengeluaran di game tersebut itu saja. Lalu yang kedua, microtransactions yang dianggap hanya bersifat perlu membayar saja. Nah, permainan yang dijadikan sasaran hanya untuk microtransactions yang berbayar dengan uang asli, tidak dari secara dalamnya, secara gratis saja. Nah, berikut adalah sistematika penulisan, yaitu pertama pendahuluan, ada tinjauan pustaka, metodologi, lalu terakhir oleh kesimpulan. Nah, berikut adalah tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Aprilia. Saya akan melanjutkan pada bagian tinjauan pustaka. Lalu terdapat
microtransaction yang didefinisikan sebagai fitur dalam permainan yang memungkinkan pemain untuk melakukan transaksi dengan uang asli untuk mendapatkan barang dalam game, atau bisa juga untuk membeli virtual currency untuk mendapatkan barang tersebut menurut Daly pada 2021. Kemudian microtransaction sendiri itu tidak termasuk dalam transaksi untuk mendapatkan game itu sendiri menurut Lakuch pada 2018. Setelah itu microtransaction dari jenis barang yang didapatkan itu ada virtual currency yang merupakan mata uang di dalam game tersebut. Jadi mata uang tersebut bisa digunakan untuk membeli barang di dalam game tersebut menurut Gibson et al. Pada 2021. Menurut Madigan 2016 itu adanya alasan psikologis mengapa game itu cenderung menggunakan satuan virtual currency daripada satuan uang asli, yaitu untuk membuat suasana bahwa pemain tidak merasa mengeluarkan uang asli mereka sendiri secara langsung. Kemudian ada skin atau cosmetic item yang didefinisikan sebagai barang yang mengubah tampilan secara estetika ke pemain tanpa adanya efek apapun pada jalannya permainan. Kemudian ada pay to win yang merupakan barang di dalam game yang memungkinkan pemain untuk menangnya lebih mudah. Contohnya ini ada pada game Temple Run, di mana pemain bisa melanjutkan sisinya walaupun sudah kalah. Pay to win sendiri memiliki pandangan negatif oleh pemain pada game yang sifatnya multiplayer. Kemudian ada downloadable content atau disingkat DLC yang didefinisikan sebagai konten tambahan di dalam game seperti bonus level atau daerah baru yang bisa dijelajahi oleh pemain menurut Gibson et al. Pada 2021. Ini contohnya DLC yang dijual untuk game The Sims 3 pada Steam. Lalu microtransaction dari metode penjualan itu ada loot boxes atau gacha yang merupakan suatu fitur di dalam game yang bisa membuat pemain itu melakukan transaksi sekitar 0,5 hingga 100 US dollar untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Contohnya pada game Genshin Impact ini gacanya berupa playable character. Lalu ada sistem titik yang menurut IGN pada 2021 itu membuat ketidakpastian peluang gacha menjadi pasti. Lalu ada online shop, itu merupakan sistem toko yang menjual barang yang di dalam game secara langsung menurut Joseph pada 2021. Kemudian Battle Pass yang merupakan sistem terdiri atas tantangan-tantangan yang dibagi dalam tahapan atau level yang bisa dibeli. Kemudian menawarkan barangnya berupa tipe kosmetik biasanya, menurut Joseph pada 2021. Ini ada contoh Battle Pass-nya pada game Alchemy Stars. Kemudian hubungan sistem loot box dengan perjudian. Perjudian sendiri diartikan sebagai tindakan mempertaruhkan uang atau sesuatu berharga lainnya untuk mendapatkan barang yang meliputi peluang yang tidak pasti. Menurut Formeduna, Statement et al. Pada 2020. Kemudian menurut Brooks et al. Pada 2019, itu loot boxes itu termasuk dalam perjudian karena memenuhi 3 properti dari perjudian. Kemudian Gibson et al. Pada 2022 juga setuju bahwa loot boxes bisa menyebabkan kecanduan dalam perjudian. Dan preferensi pemain dalam permainan dengan sistem gacha. Jadi riset ini dilakukan oleh tim peneliti kami sebagai preliminary research pada proposal kami. Jadi jenis barang yang diinginkan dari sistem gacha itu adalah playable character dengan motivasi untuk memperkuat pemain dan adanya ketertarikan dengan estetikanya. Meskipun begitu, hasil survei dari riset ini masih terlalu sempit dari sisi demografinya. Kemudian untuk metode riset itu ada metode naturalisme yang diartikan sebagai pandangan bahwa semua hal di dunia itu masih sifatnya alami. Itu menurut Britannica pada 2017. Kemudian ada riset deduktif yang diartikan sebagai riset yang membuat hipotesis lalu menjalankan eksperimen untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut sudah benar, menurut Dudowski pada 2011. Kemudian ada metode coding induktif, yang merupakan proses mengubah data kualitatif menjadi kumpulan kategori yang lebih bermakna
berdasarkan isi dan data kualitatif tersebut menurut Allen pada 2017. Selanjutnya mengenai metodologi. Halo Bapak Ibu, tim dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ridho Mulia dari kelompok A5. Kami jelaskan tentang metodologi penelitian dan kesimpulan dari research proposal kami. Pendekatan penelitian akan kami lakukan melalui pendekatan deduktif, melalui survey research, di mana kami mendefinisikan dahulu teritori yang ada terlebih dahulu. Teori tersebut antara lain jenis-jenis microtransactions yang ada di game secara umum dari definisinya, dan apa menjadi titik penjualan bagi pemain agar ingin membelinya. Tipe data yang diperoleh akan berupa data kualitatif dan data kualitatif dari hasil survei telah kami rumuskan dahulu. Tahapan penelitiannya itu dari awal yaitu perencanaan riset yang temanya berasal dari bidang ilmu komputer atau sistem informasi, rumusan masalah, di mana kami cari latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, studi literatur terkait riset dan hipotesis berdasarkan teritori, pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dari survei, dan analisis data dan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari riset dan hasil uji hipotesis. Metode pengumpulan datanya akan menggunakan survey research, di mana data kualitatif berupa jumlah pengeluaran uang dan jawaban pertanyaan Likert scale terkait skenario pengeluaran. Data kualitatifnya berupa jawaban open-ended question terkait preferensi pemain terkait pengeluaran microtransactions, dan data kualitatifnya itu akan kami olah dengan bantuan instrumen bahasa pemrograman. Sampel pengumpulan data kami yaitu komunitas dari berbagai game dengan sistem microtransaction, pemain yang sudah pernah mengeluarkan uang untuk microtransaction, dan kami harap demografinya itu beragam dari sisi umum. Instrumen pengumpulan data kami akan menggunakan survey.ui.ac.id untuk pengumpulan data kuesioner, dan kami akan menggunakan Python dengan library Pandas, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib untuk pengolahan dan visualisasi data. Teknik analisis data kualitatifnya, jumlah penggunanya akan dicari rata-ratanya dan hubungan dengan jenis microtransactions. Data kualitatif jawaban pertanyaan Likert scale akan dicari rata-rata dari semua jawaban untuk mencari tahu seberapa setuju responden. Data kualitatif akan dilakukan inductive coding dan diambil kesimpulan berdasarkan kode dan jumlah tidak kodenya. Kira-kira ini timeline riset kami. Perencanaan dalam penentuan tema riset makan 1 minggu, penyusunan proposal memakan 1 bulan, studi literatur terkait topik microtransaction 2 minggu, penyusunan kuesioner 1 minggu, distribusi kuesioner untuk dapat 500 responden selama 1 bulan, pengolahan data dan inductive coding data selama 1 minggu, analisis data 1 bulan. Ini kesimpulan yang kami ambil. Dari research gaps berupa tidak adanya research terkait jenis-jenis microtransaction selain loot boxes dan pengaruhnya ke pengeluaran. Kami berencana untuk melakukan research dengan tema pengaruh berbagai jenis microtransactions dengan pengeluaran pemain. Penelitian bersifat survey research melalui survey.ui.ac.id dengan target 500 responden dari berbagai komunitas game dengan sistem microtransactions. Tim peneliti pernah melakukan riset dahulu terkait preferensi pemain di game dengan sistem gacha, namun masih terbatas dan kurang menyeluruh. Sekian dari kami. Terima kasih.